Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Green Zone. Pemirsa, penerapan konsep green building dalam pengembangan kawasan perkantoran dan perumahan kini semakin marak dan tidak lagi dipandang sebagai tren saja. Menurut laporan World Green Building Trends yang dirilis McGraw Hill Construction, mayoritas pelaku industri properti global kini menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian penting dari strategi bisnis jangka panjang. Laporan ini juga mencatat keterbatasan sumber daya alam, perubahan iklim, serta meningkatnya kesadaran konsumen menjadi faktor utama yang mendorong pengembang mengadopsi konsep kota hijau. Konsep green building juga diwujudkan melalui pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan air dan limbah yang terintegrasi, serta penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Pendekatan ini juga dinilai mampu menekan biaya operasional, meningkatkan kualitas hidup sekaligus menjaga nilai aset properti dalam jangka panjang. Di Indonesia, sejumlah pengembang mulai mengikuti arah tersebut sejalan dengan upaya nasional menuju pembangunan yang berkelanjutan. Di tengah isu perubahan iklim dan agenda sustainability, sektor properti di Indonesia kian beradaptasi melalui konsep green building. Lantas bagaimana penerapannya? Kita akan membahas lebih lengkap bersama dengan Satrio Prakoso, Presiden Direktur Sustain House. Pak Satrio, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ellen. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Satrio. Ini kita lihat dalam beberapa tahun terakhir memang konsep green building ini menjadi salah satu terobosan baru ya untuk sektor properti di Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah dari konsep ini justru berpotensi adanya kenaikan beban biaya atau menjadi salah satu opsi untuk efisiensi bisnis? Justru akan menjadi solusi efisiensi bisnis, di mana kita tahu memang ekonomi saat ini kurang stabil, sehingga dari pemilik bangunan atau pengguna bangunan sangat concern terhadap setiap pengeluarannya. Dengan melakukan penerapan green building ini, harapannya kita bisa menekan biaya operasional, baik listrik, air, maupun biaya operasional maintenance bangunan tersebut. Oke, tapi bisa dijelaskan mungkin Pak Satrio secara garis besar gambarannya itu seperti apa sih konsep green building khususnya di Indonesia? Jadi konsep green building ini sudah cukup banyak diimplementasi, terutama di bangunan yang cukup besar ya, di mana kita bisa bermulai dari passive design, active design, kemudian ada juga penerapan renewable energy ya untuk mengurangi jejak karbon. Oke, nah kalau dibandingkan sebenarnya antara biaya pembangunan awal untuk bangunan-bangunan konvensional dengan biaya pembangunan untuk building ataupun bangunan dengan konsep green building ini, yang mana yang lebih mahal sebenarnya? Jadi sebetulnya penerapan green building ini tidak selalu mahal, justru kadang-kadang ada pendekatan yang bisa mengurangi, ya. Seperti misalkan kalau kita tidak perlu menggunakan AC karena temperaturnya sudah cukup nyaman, kita tidak perlu menggunakan AC. Tapi secara umum kita bisa mengambil rata-rata mungkin sekitar 2-4% untuk biaya kenaikan untuk mencapai green building tersebut. Tetapi ini bisa diselaraskan dengan penurunan biaya operasional mungkin sekitar 20-30% per tahun, sehingga investasi di awal yang lebih besar sedikit ini bisa dijustifikasi terhadap life cycle dari bangunan tersebut. Oke. Dari perspektif bisnis properti, sebenarnya ketika konsep green building ini nantinya akan semakin masif, apakah bisa dikatakan bahwa nanti di masa depan justru bangunan-bangunan yang tidak ramah lingkungan ini yang akan ditinggalkan oleh investor dan juga penyewa gitu, Pak Satrio? Betul. Jadi secara umum ya ada dua stakeholders yang penting di sini. Yang pertama tadi Mbak Ellen sudah sebutkan terkait dengan investor, di mana maupun global maupun nasional investor ini sudah memiliki komitmen atau target sustainability itu sendiri, sehingga pada saat mereka mengeluarkan instrumen finansialnya itu bisa diarahkan kepada bangunan yang lebih green. Kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan bahwa penyewa ya, penyewa ini sudah lebih concern. Mereka akan melakukan due diligence dari pertama kali mereka memilih bangunan, sehingga bangunan yang tidak green building ini akan ada potensi untuk ditinggalkan. Oke, kalau dihitung secara return on investment (ROI-nya) itu berapa lama biasanya
perusahaan-perusahaan ini bisa balik modal dari adanya pembangunan bangunan yang berkonsep green building ini, Pak Satrio? Mungkin akan bervariasi ya, tergantung kepada size dari bangunan tersebut dan juga intensitas pemanfaatan energinya. Tapi secara umum mungkin sekitar 3 sampai 7 tahun sehingga sampai ke balik modal, terutama untuk bangunan-bangunan yang menggunakan energi yang cukup masif seperti data center, industri dan lain-lain itu dia akan lebih cepat balik modalnya. Di mana umur dari bangunan itu bisa mencapai 50 sampai 60 tahun, di mana ya 3 sampai 7 tahun itu menurut saya bisa dijustifikasi. Oke, kalau dilihat saat ini sudah ada berapa banyak ya bangunan di Indonesia, mungkin khususnya di Jakarta ya, di ibu kota Jakarta yang memang sudah menerapkan konsep green building dan seperti apa tren growth-nya dari tahun ke tahun dari sisi peningkatan pembangunan konsep green building ini, Pak Satrio? Ya, jadi di Indonesia itu terdapat 4 sertifikasi green building yang sudah cukup banyak diimplementasi dan dimasukkan ke dalam TKBI versi 2 ya. Itu ada Greenship, Edge, LEED, Green Mark dan juga BGH. Untuk jumlah bangunannya itu sudah ratusan ya, di mana itu sekitar 2% dari bangunan. Itu data dari World Bank, IFC Team untuk Edge ya. Jadi sudah cukup banyak, terutama di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, salah satunya juga, di mana khususnya lagi di CBD area, di mana penyewanya ini mungkin level nasional, multinasional, global, di mana mereka sangat concern terhadap sertifikasi green building. Oke, selain ibu kota Jakarta, apakah kota-kota besar lainnya juga mulai mungkin melirik konsep green building dalam pembangunan CBD juga di kota-kota mungkin di Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya, Pak Satrio? Sudah, jadi kita bisa melihat di kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, dan lain-lain itu sudah menerapkan konsep, walaupun mungkin belum sampai sertifikasi. Ini dikarenakan para arsitek dan konsultan lainnya sudah mulai menerapkan ya, memasukkan elemen-elemen green building ini karena tuntutannya sudah seperti ini dari owner. Selain penghematan dari sisi biaya operasional yang juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Satrio, tapi kalau kita lihat dari dampaknya, impact-nya sejauh mana sih konsep green building ini mungkin dari sisi lingkungan dan juga sisi bisnis, profitabilitas, itu seperti apa? Kalau dari lingkungan tadi udah cukup disebut ya terkait dengan efisiensi energi, air dan lain-lain. Untuk profitabilitas ini yang menurut saya cukup penting ya, karena kita perlu justifikasi terutama untuk sektor swasta dan pemilik bangunan ini kenapa harus green building. Karena tadi disebutkan bahwa ada 2 faktor ya yang saya lihat sebagai konsultan ya dalam beberapa tahun terakhir itu tuntutan dari investor. Jadi misalkan pemilik bangunan atau developer ini dia memiliki rencana untuk melakukan pembangunan gedung baru gitu ya, dan mereka mencari investor. Apabila ini tidak dimasukkan konsep greennya, itu akan lepas itu opportunity-nya atau kesempatannya. Begitu pula pada saat mereka ingin menyewakan ya, mereka juga dengan adanya tuntutan dari stakeholder si penyewa ini, mereka bisa jadi opportunity-nya lepas ya, karena penyewa ini akan berpindah ke gedung yang lain. Oke, baik Pak Satrio, dialog semakin menarik tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Updates akan kembali sesaat lagi. Kejahatan Anda masih menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Green Zone. Pemirsa, dialog bersama Satrio Prakoso, Presiden Direktur Sustainable House. Kita lanjutkan kembali, Pak Satrio. Ini kita lihat ya, kalau secara global semakin banyak perusahaan yang memang menerapkan standar konsep green building dalam salah satu agenda SDGs dan juga ESG mereka. Nah, kalau kita lihat mungkin secara global, negara mana saja sih yang mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk Indonesia agar konsep green building ini bisa lebih masif dan intens lagi? Ya, mungkin karena kita berada di negara tropis dan Southeast Asia, mungkin referensi yang mudah kita ikuti adalah Singapura. Singapura. Betul. Jadi yang pertama karena regulasinya juga sudah cukup ketat, di mana ada tuntutan terhadap bangunannya, misalkan menurunkan emisinya, karena mereka sudah memiliki
target nasionalnya juga. Kemudian di proses sertifikasi green building-nya yang dikawali oleh pihak ketiga ini juga lebih banyak dibandingkan Indonesia. Jadi Singapura adalah benchmark yang tepat. Oke, kalau kita lihat mungkin Singapura negara tetangga kita ini bisa menjadi salah satu benchmark begitu ya untuk konsep green building. Nah, untuk Indonesia di posisi manakah saat ini Indonesia? Apakah untuk konsep green building ini dan juga agenda SDGs ini apakah Indonesia masih dalam tahap yang awal sekali atau sudah mulai matang, Pak Satrio? Sudah dalam proses ya. Sudah dalam proses. Nah, di tengah-tengah. Jadi memang dalam acara COP30 kemarin di Brazil, itu salah satu ajang juga untuk peluncuran SNDC kita, Second National Determined Contribution, di mana Indonesia sudah memiliki target untuk penurunan emisi juga, dan di mana itu bagiannya juga berasal dari real estate atau properti. Oke, kita mungkin akan bahas lagi lebih dalam terkait dampak-dampak dan juga impact dari konsep penerapan green building ini. Nah, kalau kita lihat mungkin dari secara ekosistem bisnis, apakah penerapan implementasi dari konsep green building ini juga akan berpengaruh terhadap produktivitas dari para pekerja? Betul. Jadi faktanya adalah 90% dari waktu kita sebagai seorang manusia itu ada di indoor atau di dalam ruangan, sehingga kenyamanan dari ruangan yang kita gunakan itu sangat mempengaruhi produktivitas. Contohnya apakah kita berada di ruangan yang panas atau terlalu dingin, atau ini ruangannya terlalu gelap sehingga kita tidak bisa beraktivitas, atau terlalu terang kadang-kadang juga, atau misalkan ada bau. Nah, itu juga bisa ditangani dengan menggunakan konsep green building tersebut. Oke, kita tahu sendiri kalau Indonesia menjadi salah satu negara berkembang ya, belum bisa dikatakan negara maju, sehingga memang masih ada yang beranggapan kalau Indonesia ini secara posisi di antara negara-negara lain itu ketinggalan dalam penerapan konsep green building dan juga agenda SDGs, sustainability. Anda melihat sebetulnya kendalanya itu ada di mana? Apakah itu memang regulasi, biaya, atau mungkin dari sisi mindset pelaku usaha? Jadi menurut saya dari ketiga probability tersebut, yang paling cocok adalah mindset. Mindset. Betul, karena kalau untuk regulasi dari Kementerian PUPR sudah meluncurkan standar green building itu sendiri bernama BGH dari tahun 2021-2022. Kalau untuk biaya, benar tadi saya sudah sampaikan bahwa ada kenaikan sedikit, tapi ini bisa dijustifikasi dengan turunnya biaya operasional. Nah, untuk mindset ini menurut saya sangat penting. Jadi dengan ada acara seperti ini di Nusantara TV, kita bisa melakukan edukasi ya kepada pemilik bangunan atau penyewa bangunan ini bagaimana pentingnya green building itu sendiri. Oke, sebetulnya dari pelaku industri properti juga ini yang diharapkan ada perubahan mindset seperti apa? Jadi yang kita ingin berubah sebetulnya cara berpikir untuk jangka panjang. Oke. Biasanya memang kalau untuk developer ini akan, terutama untuk yang masih kecil ya, mungkin mereka akan berorientasi kepada profit. Mereka bikin, mereka untung, kemudian mereka selesai. Tapi kalau untuk yang developer besar, mereka sudah cukup memiliki target sustainability dan berpikir jangka panjang. Oke, apalagi sebetulnya kalau kita lihat juga banyak yang menganggap konsep-konsep seperti green building ini lebih cocok untuk perkantoran dan juga gedung-gedung besar begitu ya, untuk bisnis yang lebih develop gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, kalau untuk UMKM dan juga rumah tinggal, apa konsep green building ini juga cocok? Sangat cocok. Saya pernah melakukan research juga bersama World Bank di misi di Palembang, di mana kita melakukan studi terhadap retrofit untuk rumah-rumah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi untuk menuju green dari rumah-rumah tersebut tidak harus mahal. Justru kita bisa menurunkan cost dan meningkatkan economic value, di mana retrofit tersebut kita bisa memberikan ruang untuk berusaha juga. Oke, antara yang mungkin dengan konsep green building dan juga konvensional bisa digambarkan perbandingan secara cost dan biayanya seperti apa? Bisa. Misalkan untuk yang konvensional mereka umumnya pada pakai AC ya.
Karena dari energi di bangunan itu 50-60% itu normalnya menggunakan AC. Mana misalkan kalau untuk yang konvensional menggunakan AC/ASP yang tidak efisien, misalkan yang split ya. Tapi kalau kita misalkan menggunakan yang lebih green gitu ya, mungkin menggunakan sistem VRF atau chiller yang efisiensinya lebih tinggi, itu dia memang biayanya akan lebih mahal, tapi yang tadi saya sebutkan bisa lebih murah. Oke, Pak Satrio, mungkin terakhir Anda melihat seberapa optimistis melihat konsep green building ini menjadi salah satu masa depan future-nya Indonesia, dan apalagi yang perlu dibenahi agar memang konsep green building ini bisa menjadi salah satu kontribusi untuk menekan net zero emission dan juga stabilitas ekonomi nasional? Ya, mungkin saya bisa berbicara dari dua sisi ya. Jadi yang pertama itu harapannya dari regulator. Ya. Jadi kan udah ada peraturan BGH ini, mungkin kita perlu melakukan evaluasi dalam sisi implementasinya. Kemudian yang kedua itu dari market itu sendiri, di mana itu bisa pelaku usaha dan lain-lainnya. Kita harapkan mereka sadar bahwa konsep green building ini bisa memberikan manfaat tidak hanya lingkungan tapi juga ekonomi ya untuk mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan profitability dalam jangka panjang. Baik, tentu kita harapkan Indonesia bisa lebih siap lagi dari sisi implementasi karena regulasinya juga sudah ada, dan juga nantinya mindset dan perubahan perilaku ya dari pelaku industri itu sendiri agar bisa mendukung konsep green building ini untuk bisa berkontribusi terhadap agenda SDGs ke depan ya. Terima kasih Pak Satrio sudah bergabung bersama kami pada siang ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Satrio Prakoso selaku Presiden Direktur Sustainable House sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Ellen. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia pamit undur diri, sampai jumpa.